Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukhrijuna bi nuril fahmi. Faqul lana ma ashkal hatta yafham innaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli maktub amma ba'd. Ma'asyiral muslimat, jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhibbin, alhamdulillah kembali kita berkumpul di majelis shalawat dan juga majelis zikir dan ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembacaan maulid tadi menjadikan kita sebagai hamba yang semakin dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Wa tuballighuna bi syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habib wa yata'amanina. Habib Ali Habsyi mengatakan bahwasanya harapan kami membaca maulid ini, membaca daripada maulid sholawat, yaitu supaya kita semakin parah lawan Allah dan lawan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dikatakan dalam qasidah, kam muhibbin ilal haramain. Berapa banyak orang yang dekat dengan Allah, cinta dengan Allah dan Rasulullah, dia pergi ke haramain. Dia Allah mudahkan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat ada cinta, Allah panggil, karena orang yang mencintai itu Allah akan berikan kemudahan untuk mengobati kerinduannya. Cinta kepada Allah, diantara kerinduannya, obatnya bisa melihat daripada Baitullah. Di situ diantara bagaimana merasakan seorang hamba begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat memakai kain ihram, dilepas daripada semua pakaian, pangkat dan jabatan, warna juga lambangkan warna putih bagi laki-laki. Kalau beginian ya jangan dilepas barataan. Itu latihan aja, ihram itu kalau ginian itu tetap aja bajuan kayak ini nanti. Warnanya ada wajib putih, Anda kirang kan sahaya biar tawaf itu Anda hijau ke abang kan? Boleh aja Anda pakai sesirangan. Jadi kalau binian tidak ada pakaian yang dipersulit baik itu warna. Kalau lakian dianjurkan warna putih. Kemudian Allah mudahkan dia untuk pergi ziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkat cinta. Mudah-mudahan Al-Muhibbin ini majelis para pecinta. Apa yang kita hajatkan, insya Allah sekurang-kurangnya kita memohon kepada Allah jangan meninggal kecuali sudah pergi ke Mekah dan Madinah. Nah, insya Allah doa orang bahar itu banyak makanya itu. Jangan matikan urut kecuali pulang ke Makkah, ke Madinah, bisa berhaji atau berumrah. Makanya bila boleh haji atau umrah, nah ada lemas meninggal sini. Nah, tapi bahari berdoa kayak itulah. Nah, alhamdulillah. Tapi biar kata berdoa kayak itulah, tolak tinggi. Nah, sama doanya tuh orang bahari lah, saking handaknya tulang nih. Nah, tapi kan mesti jiwa ibadah tangtu meninggal. Nah, sidinnya 16 tahun sudah panjang aja umur. Nah,
Alhamdulillah, mudahan umur kita panjang berada sepanjang-panjangnya 100 tahun kan. Kepanjangan lah. Tapi sehat 50 tahun tapi garingan milih mana? 100 tahun sehat, 50 tahun garing-garing aja. Jadi dikatakan memang umur ini seandainya bisa babulik ya ada. Laita syabab ya'ud, seandainya kemudaan itu kembali, memohon kembali. Jadi perbanyak berdoa. Mudahan berkat majelis al-muhibbin ini, apakah jalannya karena ini musim haji ini jamaah masih belum berikan dari masih tumpang sudah bermalam di Mina, berikan sudah ke hotel masing-masing. Ini sekarang musim belanja. Jamaah haji musim belanja ini habis sudah. Nah, tuntung sudah ibadahnya. Mudahan para haji hajjah berataan hajinya mabrur. Mudahan kita juga kawat pulang ke sana. Amin ya rabbal alamin. Jadi perbanyak berdoa. Ada kisah di tahun 2026 ini, seorang ninik lah dari Sulawesi Selatan, Garang Sidin Jumaria, sejak 50 tahun menabung untuk pulang haji. 50 tahun, Sidin berangkat nih 70 tahun. Berarti berapa tahun? 20. Menabung dari hasil gawian Sidin berkebun. Bahuma, bila ada padi kena setiap tahun bertanam, keseharian kena berkebun. Hasil kebun itu beliau jual dan ditabung. Ditakoni berapa setiap hari, kadang menentu jauh Sidin. Paling banyak tuh ada 200.000 Sidin berpadah. Tapi keseringan 50.000, 20.000, kadang ada yang 10.000. Nah, tergantung. Tapi istiqomahnya Sidin menabung dari 20 tahun. Sidin anak di ember tabungannya, ada di bank ada. Oh ya Sidin kujuk-kujuk ke bank 20.000 tuh lah ke bank menabung. Oh ya tabung Sidin ke ember, tutupi Sidin lawan kain supaya cucu kada pinando. Jika ada duit. Jadi 20 tahun akhirnya lunas dan berangkat sampai dari Arab, dari Saudi pulang ke Sulawesi, mendatangi Sidin untuk mewawancarai satu mat. Diwawancarai ya hasil jerih payah beliau menabung tadi. Nah, jadi Sidin masuk TV Arab Saudi. Mimik Jumariahan berkat sabarnya, niat yang kuat ya, menghadapian nah umur 50 tahun ini sedangnya sudah menabungnya kada. Mana yang 50 tahun yang angkat tangan. Menabung aja di ember hari-hari ya kada. Mudahan kita kumpul kena 20 tahun lagi. Allah mudahkan ya, daripada hamba-hambanya untuk menjadi tamunya. Mudah-mudahan ya di musim haji doa mustajab. Kalau kita berdoa Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu dengan keyakinan. Allah itu sebenarnya sudah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku maka aku kabulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menolak keinginan hamba-Nya. Jadi Allah itu maha kaya dan maha mengayakan dan maha pemberi.
segala hajat kita ini sebenarnya tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan. Dan Allah senang bila hamba ini banyak berdoa, banyak meminta di hati ya. Baik di lisan, baik di hati. Ada geretek hati, kadang diucapkan, meminta, memohon kebaikan-kebaikan. Allah senang, Allah bahagia. Dan itu menunjukkan kehambaan. Jadi orang itu bila meminta kepada Allah, Allah semakin senang. Tapi kalau kita dengan manusia ini sekali minta, orang kadang memberi aja, 2 kali mulai sudah berubah muak, 3 kali bisa dijalani di sini. Anggaran tapi awal anak 3 kali meminta lawan manusia. Tapi lawan Allah itu Allah senang mendengar rintihan doa hambanya. Rintihan doa ini dibaca diminta, Allah senang. Atau hati ini bergeretek menangis-nangis hati ini, ya Allah, bahasa biasa apa di hati. Misalnya mau ke rumah hati berdoa ya kan. Allah semakin senang. Kadang doa itu di akhir karena Allah senang mendengar rintihan. Karena bila dikabulkannya api berdoa. Nah, jadi akhirnya dilambatkan doa itu dikabulkan. Karena Allah senang mendengar ilhah daripada doa hambanya. Dan doa itu dengan keyakinan. Qullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi kita berdoa kepada Allah dan engkau yakin engkau itu diijabah dengan doamu. Jadi kita itu yakin, pokoknya aja sudah ada atau kena. Di akhirnya doa itu kada berampi. Terus meminta, karena Allah berikan jalan. Kalau sudah Allah mudahkan nih tadi yang 20 tahun itu Sidin kada berampi. Sidin yakin suatu saat dengan kesabaran ya, umur 55 tahun, 55 belum berangkat, terus menabung 60 tahun, menghadangi 10 tahun belum berangkat, terus menabung. Duit tadi disimpan Sidin aja. Ada akun Sidin nomor HP iPhone 17 misalnya. Ada kawan juga Sidin mengicik. Kemudian ada harapan paling di 2 tahun habis sudah bungkas tabungan tadi apa kadang ditukar. Nah, kurang berdoa tuh kurang menuntung. Nah, sabar lagi sampai 15 tahun tabung Sidin aja. Macam-macam nih kehendak sebujurnya. Ya. Hendak ini, hendak itu, tapi Sidin kada tapi memikirkan bertukar ini, bertukar itu. Ya. Karena bila bertukar nang lain habis duit kada tabung lagi sampai 20 tahun. Nah, untung sudah. Kenapa ada lagi sudah tulak haji itu Sidin? Luar biasa. Nah, ini contoh bagi ibu-ibu berataan, jangan pernah berminta atau berdoa itu kadang mungkin itu jangan. Itu seakan-akan kita itu menganggap Allah itu lemah. Padahal pian tulak ke Makkah itu ada berduit gitu sampai. Nah, ada berduit gitu sampai juga pesawat tulak tuh. Ada mau berduit. Duit tidak mau sampai tulak ke Makkah itu. Ke pesawat harus sampai. Idza aradallahu, apa surah Yasin itu ayat yang terakhir, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun, bila Allah ingin sesuatu kata Allah dengan ucapan ya kun terjadi maka terjadilah. Jadi kada banyak usaha, artinya dengan ucapan ya Allah tulak sudah. Sehingga meminta kepada Allah ini tidak hanya perkara akhirat. Akhirat Allah senang. Berarti orang ini orang yang ingin kemuliaan akhirat. Minta ya masuk surga, selamat neraka, minta supaya tulak haji, minta supaya apa kawa sembahyang, misalnya sehat supaya kawa sembahyang,
untuk ibadah nih, minta berdoa supaya kau setiap hari mengaji Al-Quran selembar dua lembar, minta supaya kau puasa sunnah dan seterusnya. Nah itu bagus ya, itu orang akhirat. Tapi kalau kita meminta dunia juga, Allah itu senang apapun. Makanya dalam riwayat hadis, fal yas'al ahadukum hajatahu kullaha hatta syis'a na'lih. Kata Nabi kita, hendaknya orang itu meminta hajatnya berataan. Hajat apapun minta kepada Allah, meskipun tali sandal nang putus. Nah, Nabi kita menyuruh kita ini jangan meminta kepada manusia meskipun perkara dunia. Padahal kita ini kan dunia ini pasti lawan manusia hubungannya nih. Cuman berataan itu kadang mungkin juga orang tuh kalau memberi menolong itu kecuali Allah yang mengkehendaki. Maka Nabi kita mengajarkan tali sandal tuh bila pagat minta lawan Allah, ya Allah tali sandal ulun pagat, ulun anak minta lawan dia. Bari ulun tali sandal. Setiap hajat minta kepada Allah meskipun sekecil itu. Nabi kita mengajarkan kita ini jangan sampai ada tapi ketujuh berdoa meminta kepada Allah meskipun hajat-hajat yang sederhana. Kita ini kan bila hajat ganal misalnya, lalu kita menggasak meminta. Tapi bila hajat-hajat kecil kita ini jarang meminta lah. Padahal itu kita kan ada karena ada hajat-hajat yang biasa, apakah hilang jarum kah? Ya Allah minta jarum bang, artinya kan apakah? Tapi kita ini jarang di hati nang itu langsung bercari-cari atau langsung menukar, langsung mengandalkan ke duit. Oh ada aja duit, pasti kita dapat barang dengan duit. Kita terbiasa kita meminta hajat-hajat. Kenapa hati kita ini banyak lupanya? Tapi kalau orang-orang soleh itu apapun bila perlu berhajat langsung mengadu kepada Allah. Makanya Allah firmankan kepada Nabi Musa, ya Musa salni walau milha asyak, minta kepadaku meskipun garam makan malam. Nabi Musa itu Allah katakan, Musa minta meskipun bilang kau hendak makan uyah, makan roti itu berasa juga pina masin-masin. Uyah itu siapa ada hendak makan itu paling setengah sendok. Berapa setengah sendok harga uyah itu? Ya Allah minta, jangan langsung memikirkan hendak memikirkan mengetok rumah tetangga ada kan uyah. Nah minta dulu lawan aku di hati kan aja berusaha kayak itu maksudnya ya. Tapi seandainya kada berusaha juga minta aja bagus ya. Hati bagus itu ini hati sudah tersuka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sahabat itu ketika sembahyang meminta uyah kepada Allah, kan di sembahyang itu berdoa minta dunia yaitu uyah. Saking apa? Saking senantiasa bila ada hajat langsung lawan Allah. Nah kita belajar seperti itu. Kadang ibu-ibu ini bila berhajat langsung cuma gatuk laki nih, celengnya laki wabahnya tuh nagalang tuh nah coba bang disapuhakan ke pasar kuning ada tapi kuning lagi sudah. Kita anak bahaya raya anak kampung nih supan ke kampung nih galang nih kita ada tapi kuning lagi. Sapuhakan berataan langsung aja mencelengi abahnya, minta dulu ya Allah kuning akan menggalang ulun ninah supan boleh kampung galang ninah hendak kayak jadi perak warnanya. Apakah artinya kita meminta kepada Allah apalagi hajat-hajat yang besar? Jangan sampai kita itu langsung menganggap kita ini mampu. Oh kau aja sudah tenang aja banyak aja duit, jangan. Kuat aja kau aja jangan ya. Eja di hati itu langsung lawan Allah Ta'ala. Sakit apalagi pas garing. Nah obat itu sebelum minum obat tuh di hati dulu, ya Allah sembuhkan. Ini obat ini perantara aja nih.
Nabi menyuruh berobatin ini, dan ini sunnah berobat ini. Ya Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, dari siapa kesembuhan? Dari aku ya Allah. Penyakit bang, dari aku juga. Kesembuhan dari aku, penyakit dari aku. Jar Nabi Ibrahim, imbah itu bang, dokter itu mah apa fungsinya? Nang mau obati toh, supaya orang sembuh. Ya Allah, dokter itu orang yang aku beri paham tentang obat-obatan untuk menolongi manusia. Itu wasilahnya. Tapi obat itu lain daripada dokter. Meskipun tulak kemana ke obat pun yang kada ampih. Meskipun nang diminum daun-daun di muka rumah nih karena jarang diminum, bisa ampih jadi obat. Nah, memang berataan itu Allah memberi. Jadi apapun kita, makanya ada dokter itu mengobati orang itu, suruh sidin dulu sebelum obat itu. Ini bagus dokternya ini ya sidin. Jika sebelum minum obat ini berdoa dulu, bertahajud ya sidin, berdoa. Ya Allah sembuhkan penyakit dulu. Nah, hanya jadi kada langsung nyuruh ini obat ini pokoknya ampih bila minum obat pun ini resep hebat sudah. Jarang mah ada dokter nang kayak itulah. Ceramah sidin dulu, sidin ini obat dari aku, nah tapi kamu mengkawat sidin berdoa dulu, meminta kepada Allah. Nah hanya ini perantaranya obat ini. Nah. Jadi hajat-hajat kita apapun itu, apalagi yang besar, yang kecil pun hajat dunia kah, jadi jangan supan minta hajat dunia itu, apakah minta kepada Allah. Jadi semakin orang minta itu semakin menunjukkan kehambaannya ya. Tapi bila orang kada hakun meminta lawan Allah, itu ada kesombongan. Maka dikatakan fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari, doaku, rintihanku ya, merintih berdoa, maka itu menunjukkan kemiskinanku, kelemahanku, kefakiranku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nantinya di bulan haji jutaan orang pergi haji ya. Untuk Kalimantan ini yang haji kalau pada salah 5.000 yang berangkat. Kalau Indonesia itu berataan 220.000. Ada banyak adalah 220.000. Banyak ya. Kita ini berapa juta, banyak mana orangnya? 300 juta berataan Indonesia ini 300 juta. Ada pan ada Islam lah. Ya. Banyak kayak mudahan kan ada ngarang kita jualan panggil ya. Jadi jangan pernah putus asa. Ya. Insya Allah bisa haji atau umroh ya kan. Apalagi umroh Ramadan misalnya, itu kayak haji. Umroh Ramadan itu sama dengan berhaji ya. Jadi insya Allah berkat majelis muhibbin ini ya, jadi pergi haji umroh itu termasuk luar biasa. Artinya itu rukun Islam yang kita ingin menyempurnakan ibadah kita. Kita syahadat, alhamdulillah, syahadat, sholat, alhamdulillah, hari-hari sembahyang, puasa, alhamdulillah, setiap tahun tegawi, berzakat, ya berzakat ini memang sugi-sugi aja bang lah. Cuman kadang ada aja pahala zakat yang memberi ya, pahala sedekah. Nah tapi bahaji ini ngalihan, bahaji ini kada kawal bila kada di Makkah, di Banjarbaru itu ada sahabat haji situ. Nah ini harus ke Makkah dulu. Jadi bahaji ini memang ada tempat-tempat yang kada kawa, yang kada kecuali di Makkah. Jadi kita hendak rukun Islam ini 5 yang ada, yaitu bahaji. Insya Allah mudah-mudahan berkat majelis muhibbin ya, Allah jadikan kita hamba-hamba yang
cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam muhibbin ra ilal haramain, ya. Nurukal waqdah malikul arwah, kam muhibbin ra ilal haramain. Tenang syair Nurul Mustafa tuh. Nurul Mustafa, ya. Nurul Mustafa mala al-akwan, mala al-akwan, Muhammad Muhammad khairil mursalin, nurukal waqdah malikul arwah, ya kan? Kamu hibbin roh ilal haramain. Berapa banyak orang yang cinta pergi ke haramain, cinta di hati rindu, lalu berdoa ya. Nah, aku ingin subuh-subuh pas nanti mencipuk di sungai itu di ember sekalinya kuning, nah emas sekalinya, ya. Kalau dijual di pasar, tapi jangan berpadah. Di bawah padah biar tangkap polisi. Diam-diam aja bawa aja. Ini kayaknya pas dapat emas lalu itu umbur. Datang polisi, nah aja polisi ini ada kawan. Ini harus kita teliti dulu nih dari mana ini emasnya nih. Ada ulun mencibuk tadi pas batahajud, cibuk. Aja polisi ini kata Allah ke kantor dulu. Nah makanya bila dapat emas itu bayi jual tulak. Jangan kena abut-abut nih, bilang belum lagi lalu abut, nah hilang aja sudah, tumbur orang sekampungan. Nah jadi jangan abut bila dapat emas, kemudian bila mencibuk-cibuk tuh berdoa dulu, bertahajud, cibuk sungai itu banyak kala sungai di sini. Mudah-mudahan kita berataannya kabulah kita di dunia wal akhirah selana zarah Makkah wal Madinah diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal Abdullah dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah.